Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irawan, NPM J1D08114046. Oke, di sini saya akan mencoba membahas mengenai topik-topik interface. Oke, mungkin langsung saja. Oke, jenis-jenis interface oleh Irawan J1D08114046. Oke, yang pertama itu ada infrared. Infrared data atau biasa disingkat dengan IRDA. IRDA atau Infrared Data Association adalah organisasi yang membuat dan mempromosikan teknologi koneksi infrared untuk perangkat elektronik. Infrared adalah koneksi point-to-point yang menghubungkan antar dua perangkat. Asosiasi Data Infrared atau IRDA adalah grup kepentingan yang digerakkan oleh industri yang didirikan pada tahun 1993 oleh sekitar 50 perusahaan. IRDA memberikan spesifikasi untuk satu set lengkap protokol untuk komunikasi infrared nirkabel, dan nama IRDA juga mengacu pada seperangkat protokol tersebut. Alasan utama penggunaan protokol IRDA adalah transfer data nirkabel selama 1 meter terakhir, menggunakan prinsip point-to-shoot. Dengan demikian, telah diimplementasikan pada perangkat portable seperti telepon genggam, laptop, kamera, printer, dan perangkat medis. Karakteristik utama dari jenis ini, komunikasi optik nirkabel adalah transfer data yang aman secara fisik, pandangan atau loss, dan sangat rendah tingkat kesalahan bit atau ber yang membuatnya sangat efisien. Yang kedua itu ada PCI atau Peripheral Component Interconnect, yang merupakan bus komputer yang digunakan untuk memasang perangkat periferal ke motherboard komputer. Ini adalah bus input atau output lokal paling populer yang digunakan saat ini. PCI menyediakan jalur data bersama antara CPU dan pengontrol periferal di setiap model komputer, dari laptop ke mainframe. Untuk gambarnya sendiri dapat dilihat pada slide. PCI mendukung jalur data 32 bit dan 64 bit, dan data berjalan pada kecepatan clock 33 MHz atau 66 MHz. Ketika diimplementasikan pada 32 bit dan 33 MHz, PCI menghasilkan tingkat throughput 133 MB per second. PCI juga memiliki kemampuan untuk mendukung mastering bus. PCI dapat bekerja sebagai sistem interkoneksi antara mikroprosesor dan perangkat yang terpasang di mana slot ekspansi ditempatkan sangat dekat untuk operasi kecepatan tinggi. Menggunakan PCI, komputer dapat mendukung dua kartu PCI baru sambil terus mendukung kartu ekspansi arsitektur standar industri atau ISA standar yang lebih lama. Yang ketiga itu ada ISA atau Industri Standar Arsitektur. Bus ISA, Industri Standar Arsitektur, merupakan suatu arsitektur bus dengan bus data sebesar 8 bit yang diperkenalkan dalam IBM PC 5150 pada tanggal 12 Agustus 1981. Bus ISA diperbarui dengan menambahkan bus data selebar menjadi 16 bit pada IBM PC atau ID pada tahun 1984, sehingga jenis bus ISA yang beredar pun terbagi menjadi dua anggota, yakni ISA 16 bit dan ISA 8 bit. ISA adalah bus landasan dan sangat umum dipergunakan dalam komputer IBM PC hingga tahun 1995. Sebelumnya hasil digantikan oleh bus PC yang diluncurkan pada tahun 1992. Oke, untuk ISA 8 bit. Bus ISA 8 bit merupakan varian dari bus ISA dengan bus data sebesar 8 bit yang dipergunakan dalam IBM PC 5150 atau model PC awal. Bus ini telah ditinggalkan pada sistem-sistem modern ke atas, tetapi sistem-sistem Intel 286 atau 386 masih memilikinya. Kecepatan bus ini adalah 4,77 MHz, sama seperti halnya prosesor Intel 8088 dalam IBM PC. Sebelum ditingkatkan menjadi 8,33 MHz pada IBM PC atau
80 sebab memiliki bandwidth 8 bit. Karenanya transfer rate yang dimilikinya hanyalah 4,77 megabit per detik atau 8,33 megabit per detik. Walaupun memiliki transfer rate yang lamban, bus ini termasuk mencukupi kebutuhan saat itu, sebab bus-bus input-output semacam serial port, parallel port, controller floppy disk, controller keyboard, dan lainnya sangat lambat. Slot ini memiliki 42 konektor. Nah, untuk ISA 16 bit merupakan suatu bus ISA yang memiliki bandwidth 18 bit sehingga mengizinkan transfer rate 2 kali lebih cepat dibandingkan dengan ISA 8 bit pada kecepatan yang sama. Bus ini diperkenalkan pada tahun 1984 saat IBM merilis IBM PC atau IT dengan mikroprosesor Intel 8286 di dalamnya. Nah, mengapa IBM meningkatkan ISA menjadi 18 bit? Sebab Intel 8286 memiliki bus data yang memiliki lebar 16 bit, sehingga komunikasi selang prosesor memiliki 16 bit. Meski prosesor ini dapat diinstalasi di atas motherboard yang memiliki bus input-output dengan bandwidth 8 bit, hal ini dapat menyebabkan terjadinya bottleneck pada bus sistem yang bersangkutan. Yang keempat itu ada HDMI atau High Definition Multimedia Interface yang merupakan salah satu interface atau antarmuka peralatan audio digital tanpa kompresi yang didukung oleh industri. HDMI menyediakan antarmuka antara beberapa sumber audio atau video digital seperti set-top box, pemutar DVD atau penerima API, serta audio digital dan atau monitor video yang cocok, seperti televisi digital atau DTV. HDMI mendukung video standar yang lebih tinggi ataupun definisi tinggi, ditambah dengan audio digital multikanal pada kabel tunggal. Hal ini tak tergantung pada standar DVD seperti ATSC dan DVD TSC karena semuanya merupakan enkapsulasi stream data MPEG yang dilewatkan pada decoder dan keluar sebagai data video tak terkompresi yang bisa jadi definisi tinggi. Data video ini kemudian dikodekan menjadi TMDS untuk transmisi digital melalui HDMI. HDMI juga mendukung 8 kanal audio digital tak termapatkan. Dimulai dengan versi 1.2, saat ini HDMI mendukung hingga 8 kanal audio 1 bit. Audio 1 bit digunakan pada CD Super Audio. Nah, untuk gambar HDMI itu dapat dilihat pada slide dan penggunaannya itu cukup umum. Mungkin di perkuliahan itu biasanya digunakan pada infocus. Oke, lanjut. Yang kelima itu ada USB atau Universal Serial Bus yang merupakan media penghubung antara komputer dengan perangkat-perangkat elektronik lainnya seperti mouse, keyboard, printer, scanner, ponsel, flash drive, DVD reader, konsol permainan, kamera, modem, dan bahkan digunakan sebagai media penghubung untuk mengendalikan alat-alat uji dan mesin-mesin produksi. Teknologi koneksi USB yang dikembangkan pada pertengahan tahun 1990-an ini telah menjadi standar untuk hampir semua komputer dan ponsel serta peralatan elektronik lainnya. USB juga dijadikan standar untuk pengisian baterai untuk ponsel dan beberapa perangkat elektronik lainnya. Versi pertama USB yaitu versi 1.0 dirilis pada bulan Januari 1996 untuk penggunaan komersil memiliki kecepatan transfer data hingga 1,5 megabit per sekon dan dapat mendukung 127 jenis perangkat periferal eksternal. Saat ini, teknologi USB telah berkembang dan berevolusi dengan kecepatan transfer data yang lebih tinggi, yaitu berkecepatan hingga 20 gigabit per sekon. Oke, yang keenam itu ada RS-232 dan RS-485. Untuk gambarnya dapat dilihat itu ada portnya, serial communication dan perbedaannya. Nah, untuk RS-232 recommended standard 232 dan RS-485 merupakan
singkatan dari Recommended Standard 485, yang merupakan bentuk sederhana dari protokol komunikasi serial yang digunakan untuk mengirim dan menerima data. RS-232 dan RS-485 adalah protokol standar yang direkomendasikan yang digunakan untuk bertukar data antar node. Standar 232 yang direkomendasikan banyak digunakan untuk koneksi peripheral antarmuka serial komputer dan dibuat oleh EIA Electronic Industry Alliance. Standar 45 yang direkomendasikan juga disebut sebagai metode komunikasi serial. EIA 485 atau TAI 485. Nah, untuk RS-232 digunakan untuk penyimpanan data, MOS, printer, modem, dan banyak perangkat peripheral lainnya. Ini mentransmisikan sinyal dari tegangan positif dan negatif untuk biner 0 dan biner 1. Kelebihan dari RS-232 yaitu banyak digunakan untuk koneksi titik ke titik antara perangkat DCI dan DTI. Biayanya rendah karena kesederhanaannya. Antarmuka RS-232 didukung di banyak perangkat, dan itu bebas dari kebisingan. Kekurangannya yaitu bandwidth rendah, panjang kabel terbatas, dan konsumsi daya meningkat. Nah, untuk RS-485 merupakan bentuk komunikasi serial yang lebih cepat dari RS-232. Spesifikasi dan konfigurasi RS-485 merupakan membuat lebih cepat dan memperluas jangkauan transmisi data. Kelebihannya yaitu komunikasi lebih cepat, antarmuka level sinyal rendah, kecepatan pengiriman data maksimum, kekebalan suara yang bagus, karena saluran transmisi seimbang ini mendukung banyak budak dan master tunggal. Kekurangan dari RS-485 yaitu hanya satu simpul yang dapat mengirimkan data pada suatu waktu, dan kabel komunikasi khusus diperlukan. Oke, terima kasih. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Apabila terdapat kesalahan saya mohon ampun. Saya Edi, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.